Terpidana anak AGH yang divonis 3,5 tahun penjara atas kasus penganiayaan David Ozora berusaha membuat perhitungan dengan Mario Dandi Satrio, mantan kekasihnya. Mario yang ditahbiskan sebagai terdakwa utama dalam kasus penganiayaan David sudah ditunggu oleh kasus hukum baru setelah AGH resmi melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencabulan. Menurut Mangata Toding Alo, kuasa hukumnya, meski kliennya melakukan hubungan suka sama suka dengan Mario, namun karena ia baru berusia 15 tahun dan termasuk anak di bawah umur yang dilindungi undang-undang, maka apapun yang dilakukan Mario terhadap AGH adalah perbuatan pencabulan terhadap anak. Lalu benarkah pihak Mangata Toding Alo membawa 8 bukti kuat terkait tindak pencabulan yang dilakukan Mario terhadap kliennya yang kini ditahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Cipayung, Jakarta Timur itu? Kami akhirnya hari ini sudah berkoordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya setelah kejadian kemarin. Sebelumnya kami berterima kasih, akhirnya laporan kami diterima oleh pihak Polda Metro Jaya setelah sebelumnya kami berkoordinasi dengan Bapak Kasubdit Renakta dan Ibu Kanit PPA, dan semuanya kami buka kemarin, termasuk dengan bukti-bukti yang sama yang sudah kami sampaikan juga kemarin. Intinya laporan kami sudah diterima dan akan ditindaklanjuti segera oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Ada bukti nggak sih Bang? Buktinya pertama kami ajukan ada 8 bukti, tapi sementara yang baru diterima tadi ada 4 lagi nanti kami susulkan saat berita acara klarifikasi atau pemeriksaan pertama dari pelapor. Kalau untuk pelaporan pidananya, ini juga bentuk edukasi kita ke masyarakat. Pelaporan pencabulan terhadap anak itu sudah jelas merupakan tindak pidana. Jadi siapapun yang berhubungan badan baik mau sama mau atau memang dipaksa, itu merupakan tindak pidana. Itu sudah diatur di undang-undang kita, bahkan di negara lain juga sudah ditegakkan. Disebut dalam bahasa Inggrisnya statutory rape. Jadi ketika teman-teman di masyarakat juga mempertanyakan apakah pencabulan suka sama suka, ya itu pidana juga. Jadi itu delik biasa yang harusnya sudah diselidiki sebelumnya. Terkait adanya persetubuhan antara anak AG dengan tersangka MS ini kan kita juga baru mengetahui pada saat di persidangan, pada saat hakim menggali fakta terkait dengan perilaku anak, terkait dengan fitnah terhadap anak korban yang mengatakan bahwa anak AG ini dilecehkan. Nah, di mana di dalam persidangan itu terbuka ternyata tidak ada pelecehan itu, tapi malah yang muncul adalah adanya persetubuhan dan dari pendekat. Nah, kami sebenarnya mendukung saja karena dilihat dari perspektif hukum itu adalah pidana murni. Even ada kesepakatan atau suka sama suka antara anak dengan orang dewasa, tetap saja dianggap orang dewasa ini bersalah karena anak tidak memiliki maksud untuk melakukan persetubuhan. Jadi kami mendukung aja. Kemudian hanya jadi pertanyaan adalah kenapa baru sekarang juga ya itu dilaporkan, karena ternyata kami mendapat informasi terkait dengan persetubuhan ini kan sudah diketahui oleh pihak kuasa hukum dari pada saat pemeriksaan di BAP. Perjuangan AGH untuk menuntut keadilan atas perilaku Mario memang penuh liku. Sebelum laporannya teregistrasi, AGH harus 2 kali menelan kecewa. Laporan pertamanya dilayangkan pada 2 Mei 2023 sempat ditolak dengan alasan AGH harus didampingi orang tua atau wali. Sehari kemudian, laporan kedua pun dimentahkan pihak Reskrimum Polda Metro Jaya karena AGH tidak menyertakan hasil visum dari tindakan pencabulan yang diduga dilakukan Mario. Setelah melengkapi semua syarat pelaporan kasus dugaan pencabulan tersebut, akhirnya pihak AGH merasa lega lantaran upaya mereka untuk membalas perbuatan Mario menemui titik terang. Kepada kuasa hukumnya, AGH sendiri mengaku menyesal telah berhubungan dengan anak mantan petinggi Ditjen Pajak itu. Lalu benarkah dalam waktu dekat Mario bakal ditetapkan sebagai tersangka? Kenapa kemarin penolakan? Kami sudah diskusi dengan pihak Polda Metro. Memang ada miskomunikasi sedikit di pihak di sini ternyata, yang mungkin belum berani menerima laporan atau mungkin belum berkoordinasi dengan unit PPA atau Subdit Renakta, kurang lebih itu. Surat visum memang kondisi karena anak AG lagi di tahanan, itu kami sudah ajukan surat permohonan agar kepolisian yang melakukan visum.
dan itu nanti akan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Kami menegaskan bahwa ini adalah delik biasa. Kami kemarin lagi fokus persidangan dan kami baru mendapatkan ini sebagai fakta persidangan saat sudah ada putusan. Jadi putusan juga menjadi salah satu bukti kami kemarin. Jadi itu jadi alat bukti yang sah sehingga kami lampirkan di laporan polisi tadi. Mengaku mendapatkan pencabulan dari Mario, namun AGH tak bisa menghindari hujatan netizen. Pasalnya sebelumnya, AGH berusaha mengelabui penegak hukum dan masyarakat Indonesia dengan mengaku bahwa David Ozora lah yang melakukan perbuatan asusila terhadap dirinya, sehingga Mario yang saat itu berstatus kekasihnya auto murka dan menganiaya David secara brutal. Dalam sidang yang digelar selama 2 bulan, akhirnya AGH mengakui bahwa David yang juga pernah menjadi kekasihnya tidak pernah melakukan hal-hal di luar batas seperti yang dilakukan Mario. Dalam kasus pencabulan yang dilaporkan AGH, Mario terancam pasal 76D Jungto pasal 81 ayat 2 dan 76E Jungto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 6 Jungto pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pasalnya itu 76D, Junto pasal 81, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau pasal 76E, Junto pasal 82, Undang-Undang Perlindungan Anak. Sudah lebih dari setahun, kasus investasi batubara yang menahbiskan Ustadz Yusuf Mansur sebagai tergugat belum juga ketok palu. Seperti halnya kasus tabung tanah dan investasi hotel yang dimenangkan oleh UYM, pihak penggugat yang diwakili oleh pengusaha Zaini Mustafa kesulitan dalam membuktikan tindakan wan prestasi seperti yang dituduhkan oleh Zaini Mustafa dan 250 jamaah Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur yang menjadi investor batubara pada PT Adi Partner Perkasa, di mana UYM menjabat sebagai komisaris utama. Dari jamaah Masjid Darussalam itu, UYM dan rekanan perusahaannya diklaim mendapatkan suntikan dana senilai 55 miliar pada tahun 2009. Namun tunggu punya tunggu, janji UYM dan Adiansyah selaku direktur PT Adi Partner Perkasa untuk memberikan keuntungan 28% per bulan kepada investor tidak pernah dipenuhi. Hanya saja saat perusahaan batubara itu bangkrut, UYM diduga merogoh kocek pribadi senilai 23 miliar untuk mengganti kerugian sejumlah investor. Lalu benarkah UYM juga dibohongi oleh rekan bisnisnya, namun ia sendiri yang harus pasang badan menghadapi gugatan? Kemudian sidang hari ini hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, acaranya hari ini adalah menyerahkan kesimpulan. Sudah tinggal sebentar lagi, setelah kesimpulan nanti insya Allah ada putusan. Kalau saya terbuka ini ya, jadi intinya dari kesimpulan saya itu, saya meminta majelis hakim untuk tidak mempertimbangkan baik itu dalil tergugat 3 yaitu Yusuf Mansur, karena di dalam pembuktian perkara ini Yusuf Mansur itu kuasa hukumnya tidak bisa membuktikan identitasnya, KTP-nya tidak dibuktikan. Kuasa hukum Yusuf Mansur itu hanya menyerahkan profil daripada tergugat 1. Jadi ketika nanti itu dipertimbangkan, kalau itu pertimbangannya negatif buat mereka kalah, jangan-jangan mereka tidak mau memenuhi isi putusan tersebut. Tetap teman-teman harus membedakan nih gitu loh, antara memang sebuah kerugian atau ada aktor lain, kan juga tidak boleh juga mengeneralisir gitu ya, karena masing-masing juga punya pandangan yang memang dari mata yang berbeda, pendengaran dari telinga yang berbeda. Sekali lagi ya, mudah-mudahan saya bisa didoain, bukan disumpahin. Sempat berusaha diselesaikan lewat jalur mediasi di luar dan dalam pengadilan, namun upaya itu menemui jalan buntu. Pihak UYM keberatan dengan tuntutan fantastis Zaini Mustafa dan kawan-kawan yang mencapai 98 triliun. Dibanding kasus tabung tanah dan investasi hotel haji dan umroh yang hanya digugat oleh segelintir orang,
Lawan yang harus dihadapi UYM pada kasus investasi batubara memang tidak main-main. Namun pendakwa yang dijuluki Ustadz Sedekah ini tetap yakin bisa melewati kasus hukum yang membelitnya dengan kepala dingin. Tak hanya untuk seluruh hukumnya, UYM pun banyak memetik pelajaran dari kasus hukum yang dijalaninya dengan sabar dan tawakal itu. Namun mengapa UYM tidak pernah hadir dalam sidang? Kalau Yusuf Mansur atau Jam'an itu berani menghadiri sumpah pemutus, mau mengucapkan saya siap untuk mencium kakinya, termasuk juga BMT begitu. Tapi kenyataannya sidang-sidang ini kan tidak pernah datang. Ada hal yang berbeda memang antara yang dituduhkan misalkan dengan hal yang sebenarnya cara pandang juga itu sesuatu hal yang berbeda, dan saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa majelis hakim punya pandangan yang sama dengan saya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bahwa insya Allah dengan kejadian ini saya juga bisa lebih hati-hati, bisa lebih baik, dan doa dari semuanya saya butuhkan gitu. Dan bagi saya kemenangan juga adalah bagaimana kemudian saya di 2023 ini ya benar-benar menjadi yang lebih baik segala-galanya, termasuk jangan sampai ada orang nangis, jangan sampai ada orang yang merasa ketipu, jangan sampai ada orang masih dibohongin oleh saya gitu. Lagi-lagi podcast yang dirilis channel YouTube Uya Kuya mencuatkan kontroversi. Kali ini podcast Uya yang menampilkan aktor senior Tio Pakusadewo sebagai bintang tamu diduga membuat gerah sejumlah petinggi dan pejabat lembaga pemasyarakatan. Pasalnya dalam podcast yang menguak bisnis haram di dalam penjara itu mengungkap hal-hal sensitif yang terjadi di balik tembok derita tempat Tio ditahan atas kasus narkoba yang menjeratnya. Pertanyaan kritis Uya pun dijawab dengan lugas oleh Tio yang memang punya pengalaman keluar masuk penjara. Apa yang Om alami, Om saksikan sebetulnya di rutan, di hal-hal yang aneh-aneh ini? Makan. Paling sederhana makan. Makan itu kan disubsidi sama pemerintah harus. Iya. Sebutnya nasi cadong. Nasi cadong, keras kan? Nasi cadong itu 5. Diduga pernyataan yang menjurus ke bobroknya keadaan dalam penjara membuat sejumlah petinggi LP dan pejabat terkait kebakaran jenggot. Hal itulah yang membuat Uya sampai ditelepon oleh 19 orang yang kebanyakan merasa terganggu dengan isi podcast itu. Lalu benarkah Uya sampai mendapatkan teror penganiayaan jika tidak men-take down podcastnya bersama Tio? Jadi nggak ada indikasi apa-apa, jangan punya indikasi kita ditunggangi oleh inilah, ditunggangi oleh itu, nggak ada, ini nggak ada unsur apa-apa. Tak hanya Uya Kuya, Tio pun mendapatkan ancaman serupa. Aktor yang pernah menghuni sel tikus lantaran dianggap melanggar aturan penjara ini memang terang-terangan mengungkap bisnis sewa sel penjara yang mewahnya bak kamar hotel bintang 5 yang diduga dihuni oleh tahanan super tajir dari kalangan koruptor ini. Tidak hanya itu, aktor peraih 2 piala citra ini membongkar prostitusi dan peredaran narkoba di dalam penjara. Lantas apakah Tio dan Uya akan meminta pelindungan hukum atas teror dan pengancaman yang mereka alami pasca kolaps di podcast kontroversial itu? Masih penasaran sama